bersama kami kelompok 1 DWBI, yang satu hanya kami. Ya oke lah, itulah pokoknya ya. Nah, jadi kali ini kita akan mempresentasikan ya kan, hasil kinerja dan pembuatan dashboard penjualan terkait database DWH Sales ini ya kan. Nah, jadi mungkin sebelum kita masuk nih ke penjelasan dashboard ini kita bikin, kita akan perkenalkan terlebih dahulu nih. Pertama-tama mungkin dari saya sendiri, saya Muhammad Valdo dengan NIM 1020-1200-289. Jika dilanjut, ya. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Marsdiansyah dengan NIM 1020223000359. Perkenalkan, nama saya Ilham Fahmi dengan NIM 1020223000223. Perkenalkan, nama saya Arkananta Fausta dengan NIM 1022022300328. Dan perkenalkan, saya Muhammad Lutfi Tofat Ramadhani dengan NIM 1020223000133. Wow, perkenalan yang cukup singkat tapi sangat padu dari kelompok kami ya. Nah, mungkin tanpa berlama-lama nih, kita langsung saja lanjut nih, ya kan, untuk kasih tahu sih apa aja yang udah kita buat nih untuk dashboard penjualan ini. Ya kan? Nah, mungkin dari yang pertama nih ada di 10% of average sales per month, bisa dijelaskan oleh teman bersangkutan. Silakan. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang 10% of average sales per month. Di sini KPI-nya itu target penjualan bulanan harus 10% lebih tinggi dari rata-rata historisnya. Jadi goals-nya itu untuk apa? Untuk meningkatkan performa penjualan di atas rata-rata. Nah, kita di sini datanya kita ambil dari database DWH Sales. Untuk dimensinya kita pakai average sales, month, percentage of average, kemudian total sales, dan year. Di sini tahunnya di 2022 dan 2023. Untuk bulan yang dimunculkannya itu dari September, Maret, November, dan Desember. Dan kita matriksnya menggunakan record count. Lalu di sini untuk atributnya itu ada sales, year, dan month. Untuk targetnya itu rata-rata penjualan bulanan X 1 kali 10 yaitu 110%. Dengan aktualnya sales per bulan, dan statusnya jika aktualnya itu lebih besar daripada target maka tercapai. Baik, untuk selanjutnya 10% of average sales subkategori akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya adalah tentang subkategori. Di sini ada sebuah diagram batang yang ini berfungsi untuk menyajikan 5 besar dari subkategori yang berpengaruh terhadap penjualan average ya. Jadi di sini ada 5 teratas, yaitu ada phone, chairs, bookcase, tables, dan storage. Nah, KPI ini diambil dari 10% dari average sales per subkategori. Nah, tujuannya adalah untuk memantau dan memonitor subkategori mana aja sih yang berpengaruh dalam penjualan. Ya, di sini ada berbagai macam, tapi untuk mempersingkat, kita hanya tampilkan 5 subkategori teratas saja. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke, akan saya lanjutkan. Di sini ada visualisasi dari total sales menurut kategori. Jadi untuk KPI-nya ini yaitu target penjualan dari kategori ini itu harus 10% lebih tinggi dari rata-rata seluruh per kategori. Nah, maksudnya itu di sini kita menampilkan penjualan aktual tiap kategori dalam bentuk diagram batang dan menambahkan garis target pada setiap kategorinya. Nah, di sini itu untuk menampilkan jumlah penjualan dari tiap kategori secara jelas yang akan memudahkan dalam membandingkan performa antara kategori dan digunakan untuk melihat kategori mana sih yang paling besar
kontribusinya terhadap total sales. Kemudian database atau kolom yang digunakan di sini kita menggunakan fact sales dengan atributnya itu menggunakan sales dan product ID yang dijoinkan dengan pada dim produk dengan kolomnya yaitu kategori. Oke, mungkin bisa dilanjutkan untuk visualisasi yang selanjutnya oleh teman saya. Oke, baik. Kembali kepada saya lagi karena saya lupa menjelaskan tentang atribut apa aja yang digunakan. Di sini kita menjoinkan antara dua tabel, yaitu tabel dim product dengan dengan fact sales. Nah, ini tuh digunakan untuk mengambil data. Yang pertama data subkategori dari tabel dim product, kemudian mengambil data sales dari fact sales, kemudian dijoinkan untuk mendapatkan rata-rata average, kemudian kita tetapkan KPI 10% dan kita lihat mana saja yang melampaui KPI, seperti itu. Mungkin bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini, Rivaldo. Nah, kali ini kita masuk ke heat map contribution PT. Nah, maksud dari pembuat visualisasi ini apa? Kita ingin melihat ini konsentrasi, ya kan, daya beli masyarakat itu terkonsentrasi itu di kota-kota mana, ya kan? Di sini bisa dilihat feedbacknya. Nah, kalau kita ambil kesimpulan cepat dari sini, bisa dilihat daya beli sales dari orang-orang itu terkonsentrasi pada kota-kota yang ada di Amerika Utara, ya kan? Nah, kalau di sini bisa dilihat diperbesar aja nggak apa. Udah stop sampai itu aja nggak apa-apa, aman banget pasti. Oke, nah bisa dilihat di sini Amerika Utara itu menjadi sumbangsih terbesar dalam kontribusi pembelian, ya kan? Di sini bisa dilihat dari ini sebenarnya bukan city ya, ini tuh masuknya lebih ke arah negara bagiannya, ya kan? Bisa dilihat di state-nya ada di Oklahoma, ada di Texas, ya, ada di Georgia, ya kan? Nah, untuk melihatnya lagi di sampingnya lagi, bisa Mas operator tolong ke kanan ini bisa dilihat konsentrasi paling sedikit, ya kan, untuk daya beli dari yang sudah tercantum di database itu ada di Oceania, ya kan? Kenapa ada di Oceania? Karena menurut saya, ya kan, dari segi geografis sendiri, Australia itu memang terpusat hanya di beberapa kota-kota besarnya aja. Nah, mungkin di sini ini ada di Canberra ya, kalau dilihat. Nah, kalau untuk ditanyakan table apa sih yang digunakan di sini, bagaimana sih cara melihatnya? Ya, betul sekali. Pertama, untuk dimensinya itu kita pakai city. City itu diambil dari mana? City itu diambil dari region. Jadi kita mengambil dari fact sales, ya kan? Kita gunakan salesnya untuk nanti kita hitung sum, terus kita gabungkan join dengan dim location, kita ambil di city. Seperti itu, ya kan? Nah, mungkin langsung aja kita ke yang selanjutnya ini, karena ini terintegrasi, ya kan? Kalau tadi heatmap itu hanya melihat persebaran konsentrasinya saja, ya kan? Di sini di city contribution kita bisa lihat, ya kan? Kita bisa lihat lebih jelas lagi, sangat jelas. Bisa lihat di sini di city contribution, ya kan? Ini mengambil kota-kota teratas seperti yang tadi sudah saya sebutkan di heatmap, ya kan? Kita bisa lihat nih persebaran terbesar di New York, ya kan? Ada di benua Amerika Utara, ya kan? Nah, di sini kita emang ambil hanya persenan city contribution persenannya itu yang terbesar saja. Jika kita menaruh Oceania, ya, yaitu Australia, itu mungkin akan terjadinya ketidakefisiensian, ya kan, dalam visualisasi datanya, ya kan. Jadi memang bisa disimpulkan karena ini adalah visualisasi data yang terintegrasi, Anda bisa dari heatmap-nya untuk melihat persebaran kontribusi dulu, ya kan. Saat itu kalian bisa melihat city contribution. Ini adalah untuk melihat berapa persen sih sebuah kota itu berkontribusi dalam daya beli, ya kan, yang ada di database DWH secara tersebut. Nah, mungkin itu sekian dari saya, bisa dilanjut ke teman saya. Terima kasih. Baik, sekarang mungkin kita lanjut ke year on year growth. Nah, jadi YoY growth atau year on year growth merupakan pertumbuhan tahunan atau digunakan untuk mengukur pertumbuhan penjualan tahunan di setiap wilayah.
dengan target kenaikan yaitu 10% per tahun. Nah, di sini kita ngambil dari fact sales dan dim location. Nah, untuk wilayahnya kita ada Central, East, West, dan South. Nah, kemudian bisa kita simpulkan kalau Central menunjukkan hasil yang baik dalam penjualan maupun pertumbuhan tahunan YoY growth. Nah, kemudian East menunjukkan hasil yang cukup baik meskipun pertumbuhannya tidak sebaik yang Central. Kemudian West dan South mengalami penurunan yang signifikan sehingga memerlukan perbaikan untuk mencapai KPI-nya YoY growth yang diinginkan. Seperti itu. Mungkin itu aja. Mas Aldo bisa menutup. Mungkin sebelum ditutup kita ada satu lagi yaitu tentang pie chart. Nah, pie chart di sini digunakan untuk memetakan total sales by region. Nah, kita ini masukin aja persenannya dari seluruh total sales. Nah, kita bagi 4 region yaitu ada West, Central, East, dan South. Nah, ini bisa kita lihat pertumbuhan terbesar adalah di bagian barat yaitu di 29,5%. Nah, hal ini kita ambil dari tabel dim location, kemudian kita gabungkan dengan fact sales untuk mendapatkan hasil persenan yang nantinya digunakan untuk menampilkan pie chart seperti itu. Pie chart kami gunakan agar lebih efisien ya dalam menampilkan data agar tidak kebingungan. Jika mungkin kita tampilkan dalam bentuk chart-chart yang lain seperti combo atau bar chart, mungkin tidak lebih efisien karena mengingat hanya terbagi oleh 4 kategori saja yaitu West, Central, East, dan South. Seperti itu. Mungkin untuk penutup kita langsung saja ke Mas Aldo. Wah, oke. Tadi emang sesi yang sangat menarik sekali nih ya, presentasi proyek BUMN ini. Nah, mungkin kita udah sampai nih ke ujung acara ya kan. Semoga dari dapur yang sudah kita buat ini bisa menghasilkan insight yang lebih dalam ya kan untuk user-user maupun stakeholders yang menginginkan jasa kami ya kan. Mungkin sekian dari kami kelompok 1 dari DWBI. Saya ucapkan mohon maaf jika ada kekurangan. Semua kelebihan milik Allah ya kan. Sebagai penutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.